Adat perkawinan. Ada macam-macam jenis pantauan. Pantauan bunting, pengantin, red, pantauan anak belia, undangan keluarga, pantauan sima atau pihak besan. Ikut pantauan bunting yang enak. Makanan yang disediakan. Tiap rumah sekampung adalah makanan yang terbaik di kampungku. Pengantin disertai dayang-dayangnya harus keliling kampung ke rumah-rumah yang menganjak. Mungkin sangat melelahkan bagi pengantin, tapi itu sudah menjadi tradisi yang tidak boleh ditiadakan. Para undangan pun akan diajak penghuni kampung untuk makan-makan di rumahnya. Tapi tentunya setelah pengantin terlebih dahulu selesai satu rumah yang hajatan, maka seluruh rumah di kampungku akan sibuk juga menyiapkan kue-kue dan makanan dan minuman. Upacara adat kematian. Ketika ada seorang penduduk yang meninggal, jenazahnya dirawat dan dimakamkan sesuai dengan agama yang dianutnya. Acara berkabung diadakan pada hari ke-1, 3, 7, 40, dan seterusnya. Lagu daerah. Seperti daerah lainnya, daerah Lahat juga memiliki lagu daerah. Seperti contohnya, Sayang Selayak, Dirut, Anak Umang. Anak Umang, lagu ini bernuansa kesedihan, sebab lagu ini menceritakan tentang seorang anak yang ditinggalkan bapaknya menikah lagi. Dalam lagu ini mengandung pesan ketegaran supaya sang anak tidak terus-menerus larut dalam kesedihan. Bapang anak ngabaki kawan, kukindon kile jangan meringe, pejamkan mata jangan nak nangis, mumpung siang. Cerita rakyat. Besema di Lembah Dempo. Menurut kisah para orang tua, ada 3 dewa yang menjadi puyang atau nenek moyang Jeme Besema, yaitu Dewa Gumai, Dewa Semidang, dan Dewa Atung Bungsu. Mereka bertigalah yang membuka lahan, menata kehidupan dan peradaban, mengendalikan keamanan dan tata pemerintahan, serta menyebarkan jurai atau keturunan suku Besema hingga hampir menguasai wilayah Sumatera Selatan, sebagian Jambi, dan Bengkulu. Disitulah pula Dewa Atung Bungsu membangun sebuah pemerintahan yang disebut Keratuan Besema. Pada masa Lembah Gunung Dempo, penghuni Lembah Gunung Dempo tersebut dinamakan dengan Jeme Dempo atau orang Dempo. Sayangnya, situasi pada masa kehidupan Jeme Dempo kurang menyaman karena banyak hantu pengganggu yang berkeliaran. Para hantu itu mencoba mengusir manusia yang tinggal di wilayah kaki Gunung Dempo. Berkat kesaktian 3 dewa, Lembah Dempo menjadi aman, nyaman, dan tentram. Tidak ada musuh berarti yang berani mengganggu ketentraman Besema. Hingga pada suatu masa, Keratuan Besema hanya tinggal kenangan. Puisi rakyat Kabupaten Lahat. 1. Mati Bujang. 2. Sucung Puyang Lematang. 3. Tembang Anak Umang. Permainan rakyat Kabupaten Lahat. Jenis permainan tradisional yang ada di Indonesia khususnya untuk di Kabupaten Lahat adalah permainan taktik tuk. Permainan ini kebanyakan dimainkan secara berkelompok atau paling tidak berpasang-pasangan. Sebelum melakukan permainan, mereka melakukan hompimpa atau penentuan siapa yang akan menjadi pencuri dalam permainan tersebut. Setelah terpilih satu orang, maka peserta didik lain menempati posisi dalam lingkaran yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian, si pencuri datang mengetuk pintu dan berpura-pura menyamar menjadi seorang dengan menyanyi sambil memperagakan samarannya tersebut. Cara bermainnya sangat mudah. Yang berada di lingkaran adalah menebak siapa si pencuri. Jika benar, maka pencuri akan lari mengelilingi lingkaran sambil berusaha menangkap peserta didik yang ada di dalam lingkaran. Jika salah satu tertangkap, maka ialah yang akan menjadi pencuri selanjutnya. Makanan khas. Makanan khas Kabupaten Lahat memiliki banyak macam. Yang pertama, tempoyak. Tempoyak adalah olahan dari durian yang sudah menjadi makanan wajib yang harus Anda cicipi jika berkunjung ke Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Lahat ini. Bagi warga Lahat, tempoyak merupakan pelengkap yang wajib karena mampu membangkitkan selera makan. Tempoyak merupakan hasil fermentasi durian beberapa hari. Durian yang digunakan adalah dagingnya saja, kemudian diolah dengan bumbu.
Olahan durian ini biasanya dimasak menjadi sambal tempoyak atau busuk bersama olahan ikan patin, ikan nila, atau lainnya. Memiliki cita rasa yang asam manis dan aroma durian dapat menjadi penambah terhadap masakan. Tempoyak dikemas menggunakan botol sehingga aman dan praktis untuk dijadikan buah tangan yang tak bisa dilewatkan. Yang kedua ada gulai rebung. Kekayaan kuliner dari daerah Lahat sangat beragam. Salah satunya ada gulai rebung santan. Sesuai dengan namanya, kuliner ini berbahan dasar rebung atau bambu muda. Bahan tersebut tentu unik karena kebanyakan gulai menggunakan daging seperti kambing, ayam, atau daging sapi. Gulai khas Lahat ini menggunakan beberapa rempah untuk bumbu. Bahan bumbunya terdiri dari bawang merah, kunyit, lengkuas, merica, kemiri, dan daun salam. Bahan-bahan untuk membuat gulai rebung tersebut tidak sulit sehingga Anda bisa membuatnya sendiri. Jika sedang berada di Lahat, gulai rebung santan mudah ditemukan pada menu-menu rumah makan. Rebung dimasak dengan kuah santan sehingga gulai tersebut terasa lebih gurih dan sedap. Selain itu, bumbunya pun terasa segar dan nikmat. Cocok untuk makan siang dengan nasi atau lontong. Yang ketiga ada lenggang. Salah satu kuliner yang bisa dicoba adalah lenggang. Panggangan yang terbuat dari tepung dan dicampur daging ikan giling. Adonan lenggang ini hampir sama seperti adonan pempek. Adonan diberi bumbu penyedap dan diaduk hingga mengental untuk selanjutnya dibungkus menggunakan daun pisang. Adonan lenggang yang sudah siap dapat langsung dipanggang hingga setengah matang. Ada yang unik dari makanan ini karena sebelum benar-benar matang, lenggang akan dicampur terlebih dahulu dengan telur. Biasanya, untuk lenggang menggunakan telur bebek. Adonan kembali dipanggang sambil dibolak-balik agar matang merata. Kenikmatan kuliner dari daerah Lahat ini biasanya dinikmati dengan cara disiram air cuko. Air cuko untuk lenggang dibuat dari campuran air, cabai rawit yang ditumbuk, gula, bumbu penyedap, dan udang ebi. Panganan tradisional ini cocok sebagai kudapan saat santai dan menikmati kota Lahat. Baiklah, mungkin itu saja beberapa sastra daerah Kabupaten Lahat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.